sistem kodifikasi telah diintroduksi dalam hampir seluruh lapangan hukum. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum adat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Pertanyaannya satu aja ya, masih hukum adat setelah kolonialisasi bangsa lain terhadap masyarakat Indonesia, walaupun saat ini juga ada kolonialisasi hukum yang berimbas pada beberapa asas konkordansi negara banyak tertulis semua dalam wacana ilmu hukum di Indonesia. Terima kasih. Hukum adat setelah kolonisasi bangsa lain di Indonesia. Dalam hal ini bukan rahasia lagi bahwa hukum adat sampai sekarang masih relevan. Namun sekali lagi, telah berulang-ulang saya sampaikan, harus dimodernisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Karena adat kebiasaan merupakan suatu budaya, merupakan suatu way of life, cermin bangsa Indonesia. Sehingga bagaimanapun juga kita tidak boleh malu, kita tidak boleh sungkan-sungkan kepada orang lain. Kita harus mempertahankan budaya hukum adat tadi, tapi kita harus sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai yang apa yang dikatakan oleh sarjana hukum adat, yaitu seperti Van Vollenhoven, ya, bahwa hukum adat itu tetap berlaku dan bersifat hukum apabila hukum adat tadi dipatuhi dan dilanggar, misalnya sesuatu tadi yang mestinya adat istiadat yang dipertahankan itu dilanggar, lalu ada keputusan kepala adat. Nah, itu Van Vollenhoven mengatakan adanya teori keputusan jadi eksis di bidang hukum. Hal itu dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 juga menunjukkan adanya perumusan hukum adat sebagai bagian dari hukum dasar negara Indonesia. Jadi itu merupakan satu alasan bahwa hukum adat itu masih eksis sampai sekarang. Ini undang-undang dasar yang diamandemen sekarang. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari para penguji, Ibu sangat menonjolkan landasan filosofi gotong royong, kemudian karismatik daripada pimpinan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan ke-10. Sebenarnya tadi waktu Pak Haryono, Dr. Haryono menanyakan kenapa di daerah luar kok malah pengen diistimewakan, di Jogja kok malah mau nasional. Ibu sebenarnya jawabnya gampang, Bu. Deklarasi Yogyakarta antara Hamengkubuwono, Paku Alam sudah. Nanti Pak Haryono akan baca itu. Nah, dan ingin saya tanyakan demikian, Bu. Dengan melihat adanya dualisme tadi ditanyakan oleh Prof. Helmi, apakah dualisme itu masih berlangsung terus dan sampai kapan? Kemudian juga ada sebagian dari hasil penelitian Ibu tentang tanah-tanah di Kasultanan dan Pakualam yang tidak dikelola oleh BPN tapi oleh Peniti Kismo. Nah, pertanyaan saya, Bu, sampai kapan Peniti Kismo itu bertahan? Apabila nanti tadi disinggung oleh Pak Dr. Haryono bahwa kemungkinan istimewa Jogja itu sudah akan luntur dan luntur. Demikian, Bu. Kapan berakhirnya dualisme tersebut? Ya, saya rasa sebetulnya dengan adanya UPA tahun 60 itu, dualisme itu sebetulnya sudah berakhir. Namun sekali lagi, oleh karena di sana itu bekas kerajaan dan masih banyak tanah adat yang dikuasai oleh Kasultanan maupun Pakualaman seperti apa yang Bapak katakan tadi, maka bagaimanapun juga
dualisme itu walaupun sudah ada undang-undang pokok agraria ya dibiarkan masih ada, hanya saja ada penertiban antara bagaimana antara penyelesaian tanah-tanah adat yang dikelola oleh Panitikesmo Kawadanan Punokawan Sartokriyo Wahono Sartokriyo Kasultanan atau Keraton Ngayogyakarta. Namun dalam pengelolaan tanah-tanah adat yang dikuasai Sultan atau Sultakron atau Sultan Pripe yang dikelola oleh Panitikesmo tadi, tidak Panitikesmo mempunyai keistimewaan tersendiri mengelola, namun Panitikesmo memberi kesempatan kepada badan pertanahan bekerja sama bagaimana untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi seandainya Arsogalem atau rakyat itu menginginkan anggado tanah milik Kasultanan. Nah ini Panitikesmonya nanti yang bekerja untuk membuat perjanjian bersama-sama dengan PPAT yang akhirnya nanti akan dikeluarkan hak sewa atau apa oleh BPN. Jadi tidak Panitikesmo sendiri yang melangkah untuk memutus segala sesuatu. Jadi ya. Sekarang ini kerjasama. Cukup ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Saya silakan kepada Pak tahun 96 tentang hak tanggungan. Dari dua dasar hukum hak tanggungan ini salah satunya adalah yang digunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang peraturan dasar pokok agraria. Jadi mungkin sekaligus ingin memberikan masukan pada ini aturan dasar pokok agraria, bukan undang-undang pokok agraria. Ini kalau saya lihat di undang-undang seperti itu. Di dalam Undang-Undang 496 khususnya pasal 4 ayat 1 mengatakan, karena ini menindaklanjuti pasal 51 Undang-Undang 50 mengenai hak tanggungan. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 49 mengatakan bahwa yang menjadi objek hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Ayat 2 berikutnya dikatakan bahwa hak pakai atas negara, hak pakai atas tanah negara didatangkan dapat juga diubani hak tanggungan. Nah, sekarang terkait dengan topik atau judul disertasi kedudukan hukum tanah adat di Jogja. Karena apa? Karena salah satu tujuan hukum itu adalah kita tinjau dari segi sosiologis, yaitu adalah untuk kemanfaatan. Jadi tanpa ada manfaat, buat apa kita buat peraturan yang cukup mungkin dalam beberapa tahun terakhir mungkin sampai 50-60 kita buat undang-undang, walaupun PP-nya hanya sekitar 15% yang dibuat oleh pemerintah. Jadi, mungkin terkait dengan pertanyaan tadi serta dengan dua penguji masalah menyangkut nilai ekonomis dari Dr. Ramasari dan investasi dari Dr. Suparjan. Dalam rangka untuk pembangunan daerah, misalnya untuk khususnya di Yogyakarta, ada beberapa pihak yang mempunyai tanah dalam status hukumnya adalah hukum tanah adat. Dia ingin mengembangkan suatu pembangunannya, tapi tidak punya dana. Salah satunya dia dana ke bank, tapi bank tetap menggunakan hak tanggungan 496. Nah, bagaimana dengan status tanah ini dalam rangka meningkatkan nilai ekonomis, dalam rangka meningkatkan investasi daerah yang sekarang sudah ada Undang-Undang 32 dan 33 mengenai ekonomi daerah dan pengembangan daerah. Jadi bagaimana dalam kaitan dengan kedudukan hukum tanah adat sehingga dalam meningkatkan nilai ekonomis dan investasinya dikaitkan dengan bank tidak akan bisa menerima apalagi dalam jumlah besar kalau tidak bisa nikah. Kira-kira gimana menurut penilaian Promovenda? Soalnya Pak kebetulan juga tokoh perbankan. Baik, ini pertanyaan sangat baik. Telah diketahui umum bahwa orang pinjam ke bank itu harus ada agunannya. Nah, kalau tidak ada agunan, kalau orangnya tidak sportif, nah, nanti bank rugi ya kalau sedikit, kalau sudah mil dan triliun susah dipertanggungjawabkan. Maka hak tanggungan itu penting. Hak tanggungan sudah diatur sedemikian rupa. Hak usaha, hak milik yang dapat dipertanggungkan, yaitu hak yang namanya hak milik, hak usaha, hak pakai dan lain sebagainya. Namun sayang sekali
Kalau hak adat ya belum bisa. Nah nanti bagaimana ya? Walaupun orangnya punya tanah beribu-ribu hektar, harus dikonversi dulu. Nah, harus dikonversi, dimintakan hak. Ini begini Pak, oleh karena ini akan saya gunakan untuk kepentingan nasional, tolong saya diberi supaya ini diberi hak pakai atau hak usaha, supaya punya bukti otentik tertulis, bisa tak jamin ke bank ini syaratnya. Demikianlah kira-kira. Terima kasih. Pada intinya disebutkan di situ oleh Romo Penda bahwa dengan berlakunya UPK ini intinya saja diharapkan tidak terdapat lagi dualisme dalam bidang hukum tanah, yaitu untuk DI Yogyakarta. Tetapi kenyataannya tidak demikian keadaannya. Jadi antara lain pertanyaan saya berangkat dari konsep three element of legal system dari Lawrence Freeman dan dari Lega mengenai 5 indikator variabel untuk diskriminasi hukum, diantaranya ada morfologi, ada stratifikasi dan sebagainya. Kemudian yang 3 tadi ada struktur, ada substansi dan ada kultur. Kira-kira menurut Bu Dewi, ini faktor mana yang paling dominan dan determinan untuk adanya dualisme tadi? Ada sebagian yang mengatakan, saya ingin tahu pendapat panjenengan, faktor feodalisme. Apa betul? Kalau iya, apa argumentasinya? Kalau tidak, apa? Kemudian ya, faktor feodalisme apakah menjadi penyebab dualisme hukum? Saya rasa tidak. Walaupun DIY itu kerajaan dulunya, kerajaan Mataram yang menjadi sekarang Kesultanan, dan kebetulan Sri Sultan Hamengkubuwono yang jadi gubernurnya. Walaupun beliau itu raja, tentunya kalau raja itu ya mesti feodal, ya. Tapi tidak, beliau itu sangat merakyat. Jadi tidak mungkin akan ada pengaruh feodal itu terhadap hukum yang akan berlaku di Indonesia. Saya rasa sekarang itu sudah lain. Walaupun masih ada kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, beliau sudah sadar bahwa feodalisme itu zaman dulu. Terima kasih. Urusan Saudara Promendus, sidang saya skorsing kurang lebih 15 menit. Meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Satu kali lagi, Bu. Satu kali lagi. Ya. Siap. 1, 2. Hadirin disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Promendus yang sangat terpelajar, baru saja Dewan Penguji melaksanakan rapat untuk menentukan predikat kelulusan saudara dengan memperhatikan secara seksama prestasi yang telah saudara raih selama menempuh studi pada program Doktor Ilmu Hukum pada program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Perhatikan prestasi saudara
pada ujian tertutup yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2005 yang lalu di bawah Ketua Profesor Dr. Emiliana Krisnawati, dengan mempertimbangkan pula peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penyelenggaraan program doktor, maka dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, saudara dinyatakan lulus sebagai doktor ilmu hukum. Dengan predikat sangat memuaskan. Ya. Jadi sejak saat ini saudara secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menyandang gelar doktor dengan segala hak dan kewenangan serta juga tanggung jawab yang melekat pada derajat tersebut. Saya yakin saudara bisa memikul derajat itu dengan sebaik-baiknya. Saya percaya dengan semangat yang masih saudara miliki, yang saya dinilai oleh Dewan Penguji syarat luar biasa, saudara akan bisa mengamalkan Tridharma perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya. Kerjasama saudara dengan kolega, kerjasama saudara dengan sejawat, saya harap bisa terus dikembangkan. Atas prestasi saudara, pertama-tama saya sampaikan ucapan selamat kepada saudara, kepada keluarga saudara, kepada sejawat, adetolan, dan pimpinan saudara. Saudara saya harapkan menjadi teladan bagi siapapun untuk menekuni dan mengembangkan bidang ilmu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya juga berharap saudara terus berjuang untuk sesaat lagi. Saya yakin saudara akan bisa meraih kepangkatan akademik tertinggi, yaitu sebagai guru besar. Saya berharap tidak terlalu lama. Saudara, kepada para promotor dan kopromotor serta para dosen, semoga keberhasilan saudara membawa manfaat bagi saudara, bagi keluarga saudara, bagi sejawat dan lembaga serta umat pada umumnya. Terima kasih, semoga Tuhan meridhai keberhasilan saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan ijazah oleh Rektor. Di Untak ini saben bulan ada dokter baru. Itu cukup banyak. Dan saya juga bagi Bu Dewi, beliau termasuk orang yang sangat sabar. Beliau tahun 80-an sudah
dibimbing untuk menjadi dokter di Erlangga. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah yang Maha Pemurah, pemilik segala itu, berkat kegigihan dan ketekunan beliau, dibarengi dorongan